Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 519. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tentu saja tidak mati. Kamu tidak berpikir kamu telah membunuh Lord of the Abyss, kan? Kata kucing hitam besar itu seraya melengkungkan bibirnya. Apa? Masih hidup? Kaisar Jijing dan yang lainnya terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang kamu bunuh hanyalah proyeksi. Tubuh aslinya masih tersegel di inti tanah ajaib ini dan tertidur lelap. Namun itu telah disegel selama bertahun-tahun. Tenaga yang tersisa juga sangat sedikit. Itu hanya dapat membentuk proyeksi. Sekarang proyeksi itu telah dihancurkan olehmu. Hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk membentuk proyeksi lagi. Kata kucing hitam. Benar saja, apa yang saya bunuh hanyalah proyeksi. Qin-Chen tersenyum pahit, tetapi dia tidak peduli. Kemudian berkata dengan suara yang dalam. Lalu, di mana Lord of the Abyss yang sebenarnya? Qin-Chen sebenarnya ingin mengetahui kondisi dan lokasi Qinmo juga wanita misterius itu. Kucing hitam besar itu mengangguk dan kemudian berkata, Jika tebakan saya benar, dia seharusnya berada di kedalaman tanah iblis ini. Tetapi dengan basis kultivasi Anda tidak akan dapat mencapainya sama sekali. Qin-Chen ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku masih ingin mencobanya. Mendengar ini kucing hitam besar itu terdiam. Kalau begitu, aku bisa membawamu ke sana. Akan tetapi, Kaisar tidak bisa menjamin apakah kamu bisa menemukannya atau tidak. Kata kucing hitam. Oke, Qin-Chen akhirnya membuat keputusan. Di sisi lain mendengar bahwa Qin-Chen masih ingin menemukan Lord of the Abyss, Kaisar Jijing dan yang lainnya mau tidak mau menghela napas dalam, namun mereka tidak ingin ikut pergi dengan Qin-Chen. Semuanya, saya akan pergi. Jika kalian semua tidak ingin pergi, maka kalian bisa menunggu saya di sini. Jika saya menemukan apa yang saya cari, saya akan kembali. Lalu kita bisa pergi bersama, kata Qin-Chen. Jika ini masalahnya, maka kami tidak perlu menunggu Tuan Chen. Kami akan pergi lebih dulu. Istana berkabut kali ini sangat keji, sehingga mereka berkolusi dengan ras asing. Setelah saya kembali, saya pasti akan melapor ke pasukan utama dan tidak boleh membiarkan istana berkabut menjadi sombong lagi. Kata Kaisar Jijing dan yang lainnya, mereka dipenuhi dengan kemarahan. Faktanya mereka tidak perlu berbicara lama tentang hal-hal di Laut Guntur. Jatuhnya begitu banyak orang kuat pasti akan menyebabkan guncangan hebat di seluruh benua Tianwu. Qin-Chen mengangguk dan kemudian berkata, kalau begitu saya akan pergi. Tunggu Tuan Chen. Kaisar Jijing buru-buru berteriak kepada Qin-Chen dan yang lainnya. Kemudian dia menatap kucing hitam besar itu dengan ragu-ragu lalu berkata, Tuan Kucing, harta yang saya berikan kepada Lord of the Abyss seharusnya ada di tangan... Apa yang kamu pikirkan? Kucing hitam besar itu memelototinya. Beruntung bagimu untuk bertahan hidup sampai sekarang. Adapun harta karun itu sudah menjadi rampasan Kaisar ini. Kata kucing hitam seraya memelototi Kaisar Jijing dengan kilatan dingin. Tidak, Tuan Kucing. Saya hanya bertanya dengan santai. Kata Kaisar Jijing. Dia terkejut dengan tatapan dingin kucing hitam. Qin-Chen tidak bisa berkata apa-apa. Kucing hitam besar itu adalah penggemar uang. Dan sangat sulit untuk bisa membiarkannya menyerahkan harta yang telah dia dapatkan. Namun karena harta ini telah diberikan oleh Kaisar Jijing dan yang lainnya, dan juga telah jatuh ke tangan kucing hitam besar, Qin-Chen secara alami tidak akan angkat bicara. Demi kalian, Kaisar akan memberimu beberapa tip. Kucing hitam besar itu dengan bangga berkata, Kaisar menyarankan Anda untuk menunggu di sini sekarang. Yang terbaik adalah menunggu bersama saya keluar. Jika tidak, Sangguan Sinar ada di luar. Jika Sangguan Sinar melihat wajah kalian, apakah kalian yakin akan selamat dari tangannya?
Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Jijing dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ini memang benar. Mengapa mereka melupakannya? Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu mungkin bukan tidak mungkin. Jika Sangguan Sinar berjaga di luar, jika mereka bergegas keluar sekarang, maka mereka akan berakhir. Terima kasih Tuan Master Kucing atas saran Anda, maka saya akan menunggu di sini sampai Master Kucing dan yang lainnya kembali, kata Kaisar Jijing. Dia buru-buru berkata dengan hormat. Oleh karena itu akhirnya semua orang terus menyembuhkan dan berlatih di aula ini, tetapi tidak ada yang berani untuk pergi keluar. Saat ini di bawah kepemimpinan Kucing Hitam Besar, Qin dan yang lainnya dengan cepat berjalan di sepanjang pinggiran lorong aula. Mereka meninggalkan lapis demi lapis jauh lebih cepat daripada saat mereka datang. Selain itu ada banyak jalan rahasia di sini. Qin tidak menyadarinya sama sekali. Akan tetapi Kucing Hitam Besar itu selalu dapat menemukan jalan dengan mudah. Anak Qin, apa yang terjadi padamu barusan? Sambil berjalan, Kucing Hitam itu bertanya. Pukian Kun juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu, kata Qin. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku memanipulasi darahku. Dan kemudian, Qin menceritakan situasi sebelumnya dengan tepat dan juga ingin mendapatkan inspirasi dari Kucing Hitam Besar itu. Garis keturunan. Kucing Hitam Besar itu menundukkan kepalanya dan tiba-tiba memancarkan cahaya tajam di matanya. Kucing Hitam Besar, apakah kamu memikirkan sesuatu? Tanya Qin. Tempat ini adalah lautan guntur, dan kamu memiliki darah guntur. Mungkinkah lautan guntur beresonansi dengan darahmu? Kata Kucing Hitam. Ini, Qin tersenyum pahit. Mungkin dia hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Akan tetapi Qin tidak memberitahu sosok menjulang tinggi yang dia lihat tersenyum padanya karena menurutnya itu terlalu aneh. Saat ini sekelompok orang terbang dengan kecepatan ekstrim. Kali ini mereka tidak menemui bahaya apapun dan segera sampai di 3 pertigaan lagi. Kesini, kata Kucing Hitam Besar itu berjalan menuju lorong pertama. Bukankah harus menuju jalan pertigaan ketiga? Gumam Qin dengan sedikit tertegun. Namun dia kemudian tidak memikirkannya lagi dan terus mengikuti Kucing Hitam. Setelah sampai di jurang, di jalan pertigaan pertama, Kucing Hitam kemudian berkata, Tubuh sebenarnya dari Lord of the Abyss disegel di dasar jurang ini. Apakah kamu tidak berbohong padaku? Kata Qin. Kapan Master Kucing ini berbohong? Kata Kucing Hitam Besar itu berkata dengan jijik, tetapi matanya berkedip. Qin tidak punya pilihan selain percaya kepada Kucing Hitam Besar saat ini. Tetapi bisakah dia memasuki jurang? Nah Qin, sutra darah iblis leluhur ditambah Lao Yuan itu akan membantu membuka jalan. Seharusnya tidak akan ada masalah, kata Kucing Hitam Besar itu. Kemudian api emas muncul di tangannya. Itu adalah api Jin Kui Huo milik Kaisar Jijing. Di sini kamu biarkan apimu menelan api ini terlebih dahulu, dan perlawananmu di jurang ini juga akan lebih besar, kata Kucing Hitam Besar itu seraya melempar Jin Kui Huo ke arah Qin. Kapan Kucing Hitam Besar ini begitu murah hati? Kata Qin. Dia tampak curiga. Namun ketika Kucing Hitam Besar itu mengeluarkan api emas Jin Kui Huo, Qin merasakan api iblis King Lian miliknya memiliki keinginan kuat untuk melahapnya. Kemudian Qin segera mengeluarkan api iblis King Lian. Dan seketika itu api iblis King Lian langsung menelan api emas Jin Kui Huo. Seketika itu semburan ledakan segera meletus dari api iblis King Lian. Dan aura panas dengan cepat menyebar. Bahkan Pukian Kun tidak tahan panas dan dia segera memasuki cakram Gyokian Kun. Setelah melihat ini, Qin dengan cepat mengendalikan pusi panas api iblis King Lian. Setelah hanya beberapa napas, Qin menyadari bahwa napas api iblis King Lian telah meningkat tajam. Napas yang berdebar-debar melonjak. Saat ini Kucing Hitam Besar itu menatap api iblis King Lian dan juga menunjukkan sedikit kengerian. Dia bahkan tidak bisa melihat asal-usul api Qin. Ini membuatnya sangat aneh. Pada saat yang sama api yang memancarkan panas terik muncul lagi.
Meskipun api ini tidak sekuat api emas Jin Kui Huo, namun api ini juga tidak jauh berbeda. Itu api terang. Qin Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan sedikit terdiam. Ini jelas adalah nyala api terang milik Peng Kang'an. Dalam pertempuran sebelumnya, Peng Kang'an ditelan oleh Lord of the Abyss, dan Qin Chen tidak peduli sama sekali. Dia juga tidak peduli kemana api terang Peng Kang'an pergi. Siapa tahu itu diambil oleh kucing hitam besar. Kamu tidak akan mengambil semua harta dari semua orang yang jatuh sebelumnya, bukan? Kata Qin Chen. Harta itu tidak ada pemilik, jadi akan sia-sia jika disimpan di sana. Kata kucing hitam. Qin Chen benar-benar terdiam. Sial, ini adalah penggemar uang. Benar-benar penggemar uang. Saat itu semua orang berada dalam krisis hidup dan mati. Siapa yang akan mempertimbangkan untuk mendapatkan cincin penyimpanan dan harta dari para prajurit yang mati itu? Tetapi kucing hitam besar itu memikirkannya. Tidak hanya memikirkannya, tetapi juga menyimpannya. Ini benar-benar. Qin Chen tidak bisa memikirkan apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kucing hitam besar itu. Saat ini merasakan kengerian api iblis King Lian. Nyala api terang tiba-tiba melonjak ketakutan. Berkedip terus-menerus. Seolah-olah secara naluriah ingin melarikan diri. Selanjutnya api iblis King Lian langsung menyapu nyala api yang terang. Api jernih peringkat ketiga dalam daftar api agung ditelan oleh api iblis King Lian ini. Itu menjadi 2 atau 3 napas bertahan sampai benar-benar akhirnya tertelan. Boom! Setelah melahap api emas Jin Kui Huo dan api terang satu demi satu, api iblis King Lian tiba-tiba melepaskan napas yang kuat dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Benar saja. Hanya dengan menelan api lainnya, api iblis King Lian dapat dinaikkan secepat mungkin. Qin Chen melihat api hijau yang melompat di telapak tangannya dengan terkejut. Dia tahu bahwa api hijau telah mencapai tingkat teratas di alam kaisar. Sekarang kekuatan api hijau sudah cukup untuk membakar puncak tapair martel emperor menjadi abu. Bahkan itu cukup untuk menakuti jejak ambang alam suci. Tetapi Qin Chen juga mengerti bahwa ketika api hijau ini meningkat, itu akan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Namun api hijau meningkat, kepercayaan diri Qin Chen juga melonjak dan dia sampai ke tepi jurang. Pada saat ini kekuatan jiwa Qin Chen sangat meningkat. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanya bisa melihat sedikit jarak di bawah jurang. Tetapi sekarang jarak yang bisa dia lihat telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selanjutnya Qin Chen langsung mengorbankan api iblis King Lian, membungkus seluruh tubuhnya, dan kemudian langsung melompat ke dalam jurang. Kucing hitam dan Lawi Yuan juga mengikuti dan melompat bersama. Pada saat mereka melompat turun, ki setan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terganggu dalam sekejap, dan tiba-tiba melonjak dengan gila-gilaan. Langsung memasuki pikiran Qin Chen, dan Qin Chen tiba-tiba masuk ke dalam ilusi. Rusak. Qin Chen yang telah bersiap untuk waktu yang lama menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk memblokirnya. Dan seketika itu ilusi di depannya segera menghilang. Namun setelah itu bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas ke arah mereka bertiga. Sejumlah besar bayangan hitam itu seperti pasang surut langsung membungkus ketiganya. Tetapi saat berikutnya napas yang membakar keluar. Itu adalah api iblis King Lian meledak dengan panas yang menakutkan. Seketika itu bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menjerit. Mereka terbakar lalu menjadi abu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.